Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh, berjumpa kembali di podcast Bang Sufi. Bersama saya sudah hadir nih anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Gerindra. Beliau lebih terkenal disebut ARG, Agus Rohimat Gerindra. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat Kang, peraih suara terbanyak. Atur nuhun. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kang, ini rahasianya gimana nih? Meraih suara terbanyak luar biasa ini di Kabupaten Ciamis. Saya kira rahasianya adalah kita harus dekat dengan masyarakat. Oh, gitu ya. Perbanyaklah silaturahmi. Heeh, Kita jangan mencari masalah dan musuh. heeh. Karena saya ingat pepatah Pak Prabowo, Hmm, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Ya. Itu filosofi hidup saya itu. oh, gitu Jadi ya. saya selalu mengikuti filosofi Pak Prabowo. Oke. Di Dapil 4 ya? Dapil 4 saya. Dapil 4 ya. Ha. Nah, kira-kira komitmen Akang nih di Dapil 4 nih gini. Apa aja nih yang mau diperhatikan nih? Dapil 4 ini dapil yang unik karena daerah kita adalah daerah pegunungan dan juga pertanian. Oh iya iya. Nah, Ya. jadi kita itu harus disentuh infrastruktur untuk pertanian, jalan-jalan usaha tani atau jalan-jalan produksi Hmm, dan juga jalan-jalan lingkungan. hmm, Itu dapil 4 itu harus diperhatikan. Jadi ke ya. depan jangan concern kita hanya di daerah perkotaan dan Perkotaan, utara ya. saja, tapi wilayah Dapil 4 meliputi Raja Desa, Rancah, Tambak Sari, Sukadana, Hmm, dan juga Cisaga harus menjadi prioritas khusus khusus ya. dari pemerintah atau bupati yang terpilih nanti ke depan. Ya. Karena di situ kita mempunyai daerah-daerah pegunungan dan juga pesawahan yang Ya. kalau kita ditata dengan baik, dikelola dengan baik, insya Allah bisa meningkatkan produksi pertanian kita, terutama padi. Dan yang paling utama lagi adalah bagaimana kita membangun jaringan irigasi atau merawat irigasi Ya. yang sudah kita ciptakan. Jadi jangan sampai sudah kita buat irigasi terus ditelantarkan, terus ada anggaran khusus untuk pemeliharaan untuk jaringan irigasi tersebut. Biar masyarakat tidak mengenal waktu, tidak ada musim kemarau dan musim hujan. Jadi ketika musim kemarau, masyarakat masih tetap bisa bertani dengan baik. Oh luar biasa. Kang, ngomong-ngomong dulu masa muda banyak dihabiskan di mana nih? Oh iya Bang Supi, terima Ya, kasih. heeh. Masa muda saya beda dengan yang lain. Oh iya. Saya orang unik. Oh gitu. Saya itu adalah petualang, tapi petualang pencari Mencari cuan. rupiah, oke. Pencari cuan saya. Dulu saya itu sekolah di Tasikmalaya, Heeh. sampai saya ambil Markonis. Apa itu? Markonis itu spak tukang ngomong, tukang Oh. bicara. Jadi saya itu Wih, adalah keren dong. Markonis, Morse. Morse ya? Heeh. Udah lulus sekolah, kebetulan saya lulus di Yogyakarta, terus saya pergi merantau ke Jakarta. Mm-mm. Dari orang pegunungan, Mm-mm. kita akan menjelajahi ombak. Saya adalah pelaut atau sailor saya. Wih, Sailor. keren. 10 tahun saya di laut, Heeh. ya 10 tahun dari berbagai macam jenis kapal, Mm-mm. dari mulai kargo, kontainer juga pernah juga di tanker. Mm-mm. Ya terakhir saya di kontainer, tapi jauh Bang. Jauh ya. Saya mengarungi Laut Jawa, Laut Banda dan juga Samudra Pasifik. Wih, Iya, keren. iya. Ah. Pasifik sana saya. Jadi saya ke Jayapura. Ya. Perjalanan kurang lebih 2 minggu ya. Dari Ah. Jakarta itu, dari Tanjung Priok sampai Jayapura 2 mingguan saya. Jadi saya 2 minggu tidak pernah menginjakan kaki di tanah. Wah, Jadi saya pelaut. luar biasa. Ini darah-darah lautnya masih ada Masih ya? ada saya. Pengennya Karena, berontak gitu ya. Berontak iya. Tapi kita terbiasa Bang. Oh gitu. Walaupun dihantam badai kita terbiasa. Ah. Bagaimana kita menghadapi ombak, bagaimana kita menghadapi lagi tenang, bagaimana kita menghadapi musim musim hujan. Iya. Berarti siap dong menakodai Gerindra Ciamis ya? Ya insya Allah. Wah. Kalau ada yang mempercayai insya Allah. Iya. Karena kalau sudah ditunjuk ya kita harus siap. Karena kita buat apa kita berada di partai politik kalau kita tidak siap. Nah, Segalanya saya siap. Yang penting ada will atau sen dari DPD dan juga DPP. oke.
Nah, kita ngobrol tentang Kabupaten Ciamis nih, Kang. Bentar lagi kita memilih pemimpin nih. Konon kabarnya nih, Gerindra salah satu partai pengusung. Harapan Kang seperti apa nih? Eh, saya rasa untuk pemimpin Ciamis ke depan itu harus lebih ekstra lagi bekerja. Oh ya. Jadi kita jangan jumawa karena kita dapat penghargaan, tapi Iya. tetap tolak ukurnya adalah bagaimana masyarakat Tatar Galuh Ciamis itu bisa terus. Heeh. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati waktu sebelum selesai masa jabatannya, Heeh. ada hal kekurangan tentang kemiskinan ya. Ya. Nah itu pemicunya. Jadi masyarakat Ciamis harus bebas daripada kemiskinan, harus bebas dari hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan baik terhadap lingkungan ataupun alam. Jadi Pak Bupati harus lebih fokus lagi, harus lebih bersinergi lagi, baik itu dengan eksekutif, legislatif, juga kalau yang lain, terutama masyarakat. Ya, betul. Ada pendekatan khusus di masyarakat. Terutama Pak Bupati sekarang harus lebih mengarahkan masyarakat itu jangan hanya ke ekonomi, tapi bab agama juga. Oh gitu. Banyak kejadian-kejadian kita yang sekarang baru kita lewati hari Jumat kemarin. Saya tidak akan sebutkan, tapi itu bentuk keprihatinan kita. Nah, betul. Agama itu adalah yang utama. Betul. Itu Bang. Oke. Nah, kita ngomong-ngomong pilkada ya Kang ya. Kira-kira nih mesin yang harus kita perkuat di mana nih? Karena Gerindra ini mau nggak mau kan harus memimpin ya. Jangan hanya ngekor nih. Gimana Kang? Gerindra itu Bang Eh? seperti gadis cantik. Mohon maaf ya rekan-rekan, Gerindra itu cantik. Setidaknya kita Bukan itu, Putri Gunung, bukan Putri Jelita. Putri Jelita kita sudah punya Presiden Pak Prabowo dan kita doakan pokoknya mudah-mudahan sehat selalu, bisa memimpin bangsa ini ke depan yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semuanya. Ya. Untuk tataran Ciamis, saya kira sekarang bukan saya sebagai kader Gerindra ya, walaupun ada penugasan partai, kita juga harus membaca diri kita dulu, karena di samping kita kesiapan mental juga, ya kita harus siapkan juga logistik kita Bang. Nah, benar. Tanpa logistik kita tidak jalan. Benar, jadi benar. bukan masalah popularitas saja. Iya. Popularitas mumpuni, logistik juga harus mumpuni juga, berkecukupan. Betul, Itu Bang. Betul. Jadi ini tantangan ke depan, saya kira untuk Bupati lanjutkan saja oleh Pak Ferdiat dan wakilnya Pak Yana. Oh gitu. Jadi saya mintanya Pak Yana. Kenapa? Karena kerangka pusat koalisinya kan kita sama-sama koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju. Jadi otomatis ke daerah juga kalau bisa tetap saja berjalan seperti itu. Oke. Dan Pak Bupati juga nggak usah capek-capek mencari koalisi yang lain pokoknya. Yang lain ya. Ya cukup dengan kita yang sudah koalisi di pusat Kim. Terus kita semuanya dari semua tingkatan harus siap untuk memenangkan Pak Bupati dan Pak Yana untuk menjadi yang kedua. Tapi kalau Pak Yana ada statementnya bukan jilid 2, ribon dia. Ya jangan, karena ada teman sebelah ini. Ribon katanya. Saya ngikuti aja. Harus lahir kembali. Dengan ya. visi yang baru. Dengan visi yang baru itulah. Intinya bagaimana warga Tatar Galuh Ciamis itu berjalan dengan baik. Ekonominya, kehidupannya, agamanya juga. Itu harus baik juga. Jadi jangan sampai ada terceleng lagi, mudah-mudahan ya. Kita tidak ada lagi kejadian-kejadian yang saya kira sangat luar biasa ini kejadiannya. Saya Bang, mohon maaf ini kejadian kemarin saya tidak itu karena berdekatan sekali dengan daerah kami ya. Dan saya tahu orangnya ya. Jadi saya prihatin ya. Mengucapkan belasungkawa terhadap keluarganya. Tapi kalau itu nantilah proses hukum, silakan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di negara Republik Indonesia ini. Yang penting kita berdoa tidak terulang lagi. Terulang lagi. Yang kita itu pemerintahan nanti ke depan itu tolong para stakeholder yang ada di Ciamis, agama itu nomor utama, paling wahid nomor wahid ya. Betul. Kita rezeki banyak juga, kalau agama kita lemah buat apa? Benar. Agama itu yang harus utama. Oke. Luar biasa ya warga Tatar Galuh, walaupun kader Gerindra urusan agama nomor wahid. Ngomong-ngomong Kang ARG nih, ini kan suara terbanyak nih. Pertarungan di DPRD kayaknya kenceng ini ya. Iya. Nah, kira-kira ini
Minimal ya wakil ketua ini kayaknya. Amin Bang. Sudah mulai ada ini belum itu? Tidak Bang. Saya Mengalir aja saja. Oh. Jadi ya bukan tidak mau ikhtiar. Berdoa dulu, berdoa lah yang Maha Kuasa, bermunajat, meminta pertolongan dan yang terbaik. Iya, betul. Kalau jadi wakil juga umpamanya kalau bukan terbaik untuk kita keluarga dan juga masyarakat buat apa? Oke. Yang penting yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk daerah pemilihan kita sesuai perintah undang-undang. Oke. Ya, jadi yang penting dapil itu bisa terurus, bisa betul. terawat. Kita selalu bisa bersilaturahmi dengan warga. Kita bisa diterima terus melakukan hal-hal yang positif untuk warga dapil 4. Luar biasa. Oke, Kang, ke warga Tatar Galuh silakan. Ya, ada pesan? Ada pesan. Tadi modal utama kita adalah agama. Kita sudah ada beberapa kejadian yang di luar perkiraan kita ya. Tolong agama kepada anak kita, cucu kita, agama itu yang paling utama di samping dengan pendidikan umum ya. Itu yang harus ditingkatkan lagi lebih baik. Jadi kalau urusan pilkada, siapapun nanti pemimpin yang terpilih, kalau saya sih kalau ditanya siapa yang akan Anda pilih, ya pasti saya sesuai dengan apa yang diberikan rekomendasikan oleh DPP. Kalau umpamanya itu ke Pak Herdiat, otomatis saya akan all out dengan Pak Herdiat. Ya otomatis itu, karena itu bagian dari perintah partai. Kalau saya tidak melakukan perintah partai, bisa-bisa saya di PAW lagi di out ya. Jadi saya patsun dan patuh terhadap partai yang menjadi arahan partai kemana alurnya saya akan ikuti. Mudah-mudahan Bupati ini HY Jilid 2 masih terwujud Bang Supri. Amin. Ribon. Iya. Jadi jangan khawatir. Saya garda paling depan untuk HY. Yang penting sudah ada rekomendasi dari pusat untuk kedua-duanya. Oke. Dan itu yang pesan untuk semuanya masyarakat. Tolong yang paling utama itu anak dan cucu kita itu bab agama yang paling utama ya. Dan nanti bupati yang terpilih melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Yang dianggap kurang yang mana, yang perlu ditambah yang mana, dan itu loh supaya tidak lagi kita ketergantungan. Ini pupuk Bang, saya nyindir pupuk ya walaupun saya tidak di Komisi 2 nih. Supaya tidak ketergantungan terhadap pupuk pabrikan atau pabrik pasar kalau orang Rancah bilang. Jadi kita harus punya pabrik sendiri. Pupuk organik. Iya. Yang ramah lingkungan, bisa dipakai untuk masyarakat, terbeli. Sekarang kan susah. Tapi tadi kita akan dengarkan nanti ketika Pak Prabowo jadi presiden kan ada pupuk akan dipermudah katanya. Mudah-mudahan cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita Pak Prabowo bisa dikabul dan bisa turun ke masyarakat dengan baik untuk masyarakat Tatar Galuh Ciamis khususnya ya, umumnya untuk warga negara Indonesia. Itu saja mungkin Bang. Oke. Terima kasih atas bincang-bincangnya bersama ARG. Oke. Maju terus, pantang mundur karena kita adalah pelaut. Okay. Satu kali berlayar tidak pernah kita untuk mundur lagi. Maju terus, walaupun kita akan dihantam ombak. Oke. Terima kasih. Oke, warga Tatar Galuh. Saya ketemu pelaut ya. Pelaut ini pokoknya tentang arus. Tidak pernah menyerah. Oke, sampai di sini kita akan sambung pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.